Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu strategi kebijakan bisnis pada UMKM Pizza Putra Bungsu. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Novia Azizah, lalu ada Lintang Farah, ada Atifa Kirana, dan ada saya sendiri Raditya Akmal Jalal, dan yang terakhir Raka Pratama Kemen. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk Putra Bungsu. Usaha kuliner yang menawarkan pizza khas dengan harga terjangkau, namun usaha ini menghadapi stagnasi penjualan akibat strategi pemasaran yang kurang efektif, seperti promosi yang tidak tepat sasaran, minimnya pemanfaatan media digital, dan kurangnya inovasi dalam kampanye pemasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan strategi pemasaran yang diterapkan oleh Pizza Putra Bungsu, lalu mengevaluasi efektivitasnya dan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas promosi. Next. Selanjutnya, tujuan literatur. Yang pertama yaitu SWOT. Menurut Rangkuti, pada tahun 2018, analisis SWOT merupakan metode untuk menganalisis strength dan weakness dari faktor internal, serta opportunities dan threats dari faktor eksternal. Metode ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat berdasarkan penggabungan antara kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh individu, organisasi, ataupun perusahaan. Faktor-faktor SWOT menurut Masuri dan Nurjana mencakup strength, weakness, opportunity, dan threats. Next. Selanjutnya, tujuan analisis SWOT. Tujuan analisis SWOT menurut Yogianto yaitu yang pertama memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan untuk menjadi pedoman dalam menyusun strategi yang optimal, efektif, dan efisien. Lalu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Lalu memberikan informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, mengkaji prospek perusahaan dalam hal pengembangan bisnis dan peningkatan keuntungan. Lalu, membekali perusahaan dalam menghadapi berbagai masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Dan yang terakhir, mempersiapkan perusahaan dalam merancang pengembangan usaha di masa mendatang. Selanjutnya ada bisnis strategi. Strategi bisnis adalah peta jalan untuk mencapai tujuan perusahaan, mencakup keputusan operasional dan taktik sehari-hari seperti pemasaran, pengembangan produk, dan layanan pelanggan. Menurut David, dalam bukunya Strategic Management, Concept and Case, strategi bisnis adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Next. Berikutnya ada TOWS Matrix. Analisis TOWS adalah alat untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal guna mendukung pengambilan keputusan strategis. Menurut Kurtila, metode ini bertujuan memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang opportunity serta meminimalkan kelemahan, weakness, dan ancaman threats. Menurut Dyson 2004, proses ini melibatkan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi melalui analisis situasi. Berikutnya ada root cause analysis atau RCA. Root cause analysis atau RCA adalah proses struktur untuk mengidentifikasi penyebab utama suatu masalah. Preus 2003 menyatakan bahwa RCA fokus pada penyelesaian masalah, bukan sekedar mengenali gejala. Menurut Rooney 2004, RCA membantu memahami apa, bagaimana, dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Next. Lalu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang diamati. Menurut Bogdan dan Beckland 1982, menurut Sugiono 2018, metode kualitatif menekankan pada makna untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena melalui persepsi individu atau kelompok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Menggunakan metode wawancara dan observasi.
Next. Berikutnya ada analisis eksternal PES. Pemerintah mendukung UMKM melalui insentif perpajakan seperti batas omset bebas PPh hingga 500 juta per tahun dan tarif PPh minimal UMKM sebesar 0,5%. Menurut Peraturan Perundang-undangan tahun 2018, insentif ini membantu meringankan beban pajak dan mendorong pengembangan usaha kecil. Berikutnya ada ekonomi, peluang. Namun inflasi dan kenaikan harga bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi dan mempengaruhi harga jual. Selanjutnya ada sosial, gaya hidup praktis mahasiswa dan kebiasaan masyarakat sekitar seperti berkumpul menciptakan peminatan tinggi terhadap makanan yang terjangkau. Untuk menjaga daya tarik, Pizza Putra Bungsu perlu memahami preferensi konsumen, inovasi produk, dan harga yang kompetitif. Next. Berikutnya, masih di analisis eksternal pastel, ada technological. Teknologi mendukung pemesanan online dan pembayaran digital melalui platform seperti Kris, e-wallet, dan food delivery. Strategi ini meningkatkan efisiensi operasional, kenyamanan pelanggan, dan jangkauan besar memperkuat daya saing bisnis di sektor UMKM kuliner. Berikutnya ada legal. Perubahan regulasi pada Peraturan Perundang-undangan tahun 2022 memperbarui ketentuan pajak UMKM, memberikan insentif bebas PPh untuk omset hingga 5 lingkungan meningkatkan mendorong inovasi pada kemasan ramah lingkungan. Pizza Putra Bungsu menggunakan kardus bebas plastik memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang peduli terhadap isu lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Selanjutnya, Porter's Five Forces, yaitu sedang ke tinggi. Yang kedua, ancaman produk pengganti, threat of substitutes, yaitu tinggi. Dan yang ketiga, daya tawar pemasok, bargaining power of suppliers, yaitu sedang. Next. Lalu masih di Porter's Five Forces, yang keempat ada daya tawar pembeli, bargaining power of buyers, yaitu tinggi. Yang kelima, persaingan di industri atau industri rivalry, yaitu tinggi. Dan kesimpulannya, Pizza Putra Bungsu menghadapi tantangan besar dalam persaingan pasar yang ketat, terutama dari produk pengganti dan daya tawar konsumen. Namun dengan fokus pada kualitas produk, peningkatan layanan, dan strategi harga yang kompetitif, Pizza Putra Bungsu memiliki peluang untuk bertahan dan berkembang di pasar kuliner lokal. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama strengths, yang pertama ada lokasi strategis, yang kedua ada harga terjangkau, yang ketiga terdaftar di layanan konsisten. Lalu yang kedua ada weaknesses, yang pertama strategi pemasaran digital, dan yang ketiga kurangnya variasi produk. Lalu selanjutnya ada opportunities, yang pertama tren pengguna platform digital, yang kedua potensi kerjasama dengan platform pesan antar, dan yang terakhir permintaan tinggi untuk makanan cepat saji. Lalu threats, yang pertama persaingan yang ketat, yang kedua perubahan tren konsumen yang cepat, yang ketiga fluktuasi harga bahan baku. Lalu ada analisis internal kondisi marketing. Yang pertama ada produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, yang keempat place. Berikut ini adalah kondisi operasional supply chain Putra Bungsu, lalu selanjutnya ada ke pelanggan atau juga ke pasar dan supermarket. Berikut ini adalah matriks tools dari Pizza Putra Bungsu. Jadi Pizza Putra Bungsu dapat memanfaatkan keunggulan lokasinya yang strategis, harga terjangkau, produk berkualitas, dan kemasan yang ramah lingkungan untuk memperluas pasar. Selanjutnya ada kondisi keuangan. Di sini ada pendapatan bulanannya, yaitu 9.400.000, dan biaya operasional bulanannya itu 3.110.000, dan laba atau rugi bulanannya itu laba bersihnya sekitar 6.290.000. RCA dari Pizza Putra Bungsu yaitu pada analisis ini menemukan bahwa promosi itu kurang efektif akibat pemasaran konvensional
yang tidak fokus pada segmen mahasiswa, minimnya penggunaan media digital, dan kurangnya inovasi produk. Menunya juga terbatas dan ketergantungan pada diskon belum menciptakan loyalitas pelanggan. Jadi solusi optimalisasinya pemasaran digital lewat iklan, konten kreatif, kolaborasi influencer, perluasan jaringan pemasok, serta program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan retensi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Pizza Putra Bungsu sebagai UMKM di Bandung memiliki potensi yang besar di industri kuliner. Berkat lokasi yang strategis, harga terjangkau, dan kualitas bahan baku yang konsisten, dan kemasan yang ramah lingkungan, kesuksesan bisnis ini bergantung pada pemanfaatan peluang seperti meningkatnya permintaan makanan cepat saji dan tren digitalisasi. Namun kelemahan seperti pemasaran yang kurang optimal, minim inovasi produk, dan terbatasnya pemanfaatan teknologi harus segera diatasi untuk mempertahankan daya saing. Berikut adalah bukti submit dari jurnal. Next slide. Berikut juga bukti submit paper, dan yang terakhir ada link video presentasi. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.